Saudara, kalau kita seorang suami gak suka pada istri kita, suami itu bisa cari perempuan lain, tinggalin aja. Itulah sebaliknya, istri gak suka suaminya, dia bisa tinggalkan. Masih banyak laki lain. Jadi pengganti istri, pengganti suami selalu ada. Tapi anak tidak mungkin punya pengganti ayah ataupun ibu. Betul tidak? Buat anak-anak, ayahnya ya dia itu, ibunya ya itu, nggak bisa diganti. Maka itu kalau ada perceraian, itu merusak dan menghancurkan hidup anak. Maka itu kenapa Tuhan kita yang Tuhan penuh kasih benci perceraian, bukan cuma nggak suka. Itu sebabnya orang-orang Kristen celakalah kita kalau sampai kita bercerai, celakalah kita. Kepada siapa lagi dunia akan memberi, akan menyontoh. Bagian terakhir, lalu bagaimana cara kita mengatasi kalau ada masalah-masalah dalam hidup pernikahan kita? Yesua dan Ellen, Alkitab pengen pegang adalah Alkitab dari gereja yang diberikan sebagai hadiah terbesar. Bukan uang jutaan rupiah, bukan mobil, bukan apa, tapi itu firman Tuhan yang jadi kekayaan yang tak ternilai dalam hidup ini. Suami istri, mari kita rendah hati dalam keadaan apapun juga, jadikan firman Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Efesus pasal yang kelima. Saya akan baca, tapi saya minta pengantin berdua menyimak baik-baik. Kalau rumah tangga kita dengan dasar ini, maka rumah tangga kita akan aman. Ayat yang ke-22 mulai. Kita baca sama-sama judulnya saja. Sudah? 1, 2, 3. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bukan kasih siapa-siapa, bukan uang, bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan mas kawin, bukan yang jadi dasar hidup suami istri, tapi kasih Kristus. Dan kita semua tahu bagaimana kasih Yesus Tuhan kita kepada kita. Oke, saya akan baca. Perhatikan kalian berdua. Baca, lihat bareng-bareng. Oke, saya akan baca, perhatikan. Hukum yang pertama untuk istri. Kenapa? Karena kita gereja. Istri itu adalah gambar gereja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya berhenti dulu sampai di situ. Helen, ini bagian. Istri-istri, ini bagian saudara. Cuma satu alasannya. Tunduk bukan berarti dikuasai, tidak. Tapi tunduk itu artinya satu saja. Semua kita percaya, apalagi kita orang-orang pantai. Mungkin tidak satu orang naik 2 perahu atau satu kapal 2 nakoda. Jawab mungkin atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mungkin? Jawabannya apa? Kenapa tidak mungkin? 1 perahu, 1 kapal, 2 nakoda? Ayo, cepat berikan saya jawab. Kenapa tidak mungkin? Ayo. Tidak satu arah, betul. Pengantin jawab apa tadi? Tujuannya tidak sama, betul. Yang lain jawab apa? Kenapa tidak mungkin 1 kapal, 1 perahu, 2 nakoda? Ayo cepat. Tidak terarah, betul. Saudara, inilah hukumnya. Mengapa istri tunduk? Kalau dalam satu keluarga ada 2 kepala, hancur keluarga itu, nggak akan nyampe tujuan. Ellen, kalau kamu harus tunduk pada suamimu, bukan mentang-mentang dia orang Dayak, sehingga kamu takut dimakan oleh orang Dayak. Bukan itu maksudnya, maaf. Tapi tidak mungkin ada 2 kepala, harus 1 nakoda. Maka itu suami harus betul-betul bisa membawa arah yang benar, bahwa hidup keluarga. Itu tujuannya, Ellen. Jadi kamu tunduk, nggak usah takut. Saya terusan 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang untuk suami, dengarkan. Hai suami, just perhatikan ayat untuk suami, para laki-laki, pria. Ayat untuk kita itu jauh lebih banyak daripada ayat untuk perempuan, untuk istri. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Saudara, satu-satunya
hukum internasional yang berlaku untuk semua transportasi. Satu-satunya, semua transportasi, pesawat, kereta api, kendaraan darat, bis, mobil, sebagainya, dan kapal laut, maka hukum internasional itu tegas. Hanya nakoda yang akan dihukum kalau sampai ketahuan kapal itu tenggelam dan dia menyelamatkan diri lebih dulu sebelum penumpang. Saya pertama kali membaca hukum itu, kenapa pilih kasih hukum ini? Kenapa masinis kereta api, sopir kendaraan darat, pilot pesawat nggak akan dihukum? Tapi kalau nakoda akan dihukum kalau dia menyelamatkan diri lebih dulu. Dan itulah gambar Yesus Tuhan kita, itulah suami. Suami adalah nakoda. Kalau sampai ada apa-apa di kapal itu, maka suami yang bertanggung jawab, bukan ABK. Ingat itu, nakoda yang bertanggung jawab. Hebat sekali firman. Suami yang akan menyelamatkan tubuh untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia, suami Yesus, menempatkan gereja istri di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus kepada gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bayangkan berapa banyak ayat ini untuk suami, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Kenapa saudara untuk kita suami-suami diberi hukum begitu banyak? Karena kita nakoda, kita kepala. Jadi istri kalau diminta tunduk, jangan sok, jangan melawan, ikuti. Karena ini peraturan, bukan untuk dikuasai, bukan untuk diinjak, tidak. Maka Ellen dan Yesua, rumah tangga kalian akan aman kalau firman Tuhan kalian jadikan patokan. Jadi dalam janji nikah kalian nanti ucapkan dengan tegas bahwa kalian dua tidak akan menceraikan, nggak akan keluar kata-kata cerai. Ingat, pasti akan ada masalah dalam pernikahan, tidak mungkin tidak. Kalau kita sudah tahu pasti akan ada masalah, maka persiapan perjalanan harus baik. Yesus sebagai suami, kamu tegas dalam janji, bakal kamu selingkuh, kamu mati. Ellen, kamu tunduk pada suamimu, karena harus satu kepala dalam keluarga. Mengambil keputusan atau palu ketok palu terakhir adalah suami, bukan istri. Istri boleh memberi pertimbangan, istri boleh memberi usul. Ingat itu. Dan ingat tadi, harta yang kalian kedua, supaya kalian tetap kuat. Yang pertama, jangan saling menyalahkan. Kalau itu ada, rumah tangga kalian akan aman. Kalian siap untuk melakukan hukum-hukum Tuhan? Siap? Letakkan kembali Alkitab di meja. Kalian sekarang berdiri, letakkan bunga tangan juga.